Ini bola saya mau masuk ke dalam. Batang tebu yang bercabang atau disebut juga anakan tebu biasanya muncul dari nodus batang utama. Ini bisa menjadi hal positif jika dikelola dengan baik, tetapi juga bisa menjadi masalah jika terlalu banyak cabang yang tumbuh. Lalu apa penyebab dari batang tebu ini bisa bercabang? Yang pertama itu adalah faktor genetika dari tanaman. Beberapa varietas tebu memang memiliki kecenderungan alami untuk bercabang. Kemudian penyebab yang kedua itu adalah pemangkasan tidak optimal. Jika kelentek atau pemangkasan daun dilakukan terlambat, maka tanaman bisa mengarahkan energinya untuk menghasilkan cabang tambahan. Itu faktor yang kedua. Kemudian ada lagi yaitu kondisi lingkungan. Tanah yang terlalu subur atau mungkin pemupukan nitrogen yang berlebihan itu dapat merangsang pertumbuhan cabang. Jadi pemupukan itu harus tepat waktunya, tepat caranya, dan juga tepat dosisnya. Jangan sampai terjadi berlebihan. Termasuk dalam tanaman padi, kalau pemupukan yang berlebihan, khususnya ada unsur nitrogennya, maka salah satu resikonya yang kemungkinan terjadi, apalagi ditambah dengan musim hujan dan angin, akan terjadi yang namanya tanaman rebah. Kemudian berikutnya itu adalah jika batang utama mengalami kerusakan. Dari batang utamanya itu mengalami kerusakan. Apa penyebabnya? Bisa karena hama, penyakit, atau mungkin mekanis. Maka tanaman bisa menghasilkan cabang sebagai bentuk kompensasi. Lalu apa dampak tebu yang bercabang? Tadi saya sampaikan dampaknya itu bisa positif, tapi juga bisa negatif. Apa positifnya? Cabang dapat berfungsi sebagai cadangan produksi jika batang utama itu rusak atau tidak berfungsi lagi. Itu dampak positifnya. Namun ada juga dampak negatifnya, yaitu satu, penurunan kualitas batang utama karena energi tanaman terbagi. Masih ingat tentang gulma? Jika terjadi gulma atau rumput atau sejenisnya yang ada di tanaman kita, maka di situ akan terbagi atau terjadi kompetisi. Kompetisi dalam memperebutkan unsur hara, kompetisi dalam memperebutkan cahaya matahari, dan kompetisi yang lainnya, misalnya juga dalam hal pengairan. Kemudian efek negatif berikutnya itu masih ada. Cabang ini seringkali berukuran lebih kecil. Karena ukurannya lebih kecil sehingga rendemen gula menjadi menurun. Ini tadi bermula dari salah satu dari kelentek yang terlambat itu, sehingga berpengaruh pada rendemen tebunya. Jadi tetap ada hubungan. Kemudian yang terakhir adalah apa dampak tebu yang bercabang, yaitu dapat meningkatkan kompetisi dalam penyerapan unsur nutrisi. Ini yang kita khawatirkan. Maka penting sekali kita menerapkan 3T dalam pemeliharaan tanaman apapun termasuk tebu, yaitu caranya tepat. Apakah caranya cukup tepat? Tidak. Di samping caranya juga waktunya juga harus tepat, termasuk waktu pemupukannya juga harus tepat, waktu pengendalian gulmanya ini juga harus tepat, dan yang terakhir yang penting adalah dosisnya itu juga harus tepat, termasuk ketika pemupukan itu harus menggunakan dosis yang tepat. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya para petani tebu yang nanti semoga bisa berhasil dan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu cara untuk mengurangi kelembapan itu adalah dengan cara mengklentek dari daun tanaman tebu yang sudah kering. Dalam bab itu menjadi sumber penyakit.